Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, like, dan bagikan. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Tur religi Wali Songo plus Rihlah bersama Majelis Asirah. Berada di Masjid At-Taubah, daerah Kalibata, tepatnya di wilayah makom daripada Al-Habib Munzir dan juga makom daripada Al-Habib Kuncung atau Al-Habib Ahmad Al-Haddad kalau nggak salah nama beliau. Bapak Ibu jamaah Majelis Asirah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di makam Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan Al-Habib Kuncung. Beliau merupakan salah satu walinya Allah yang banyak memiliki karomah ataupun khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan manusia normalnya. Sebutan Habib Kuncung mulai populer karena kebiasaan beliau memakai peci atau kopiah yang atasnya lancip atau atasnya kuncung. Maka banyak orang yang memanggilnya dengan Habib Kuncung. Cerita mengenai salah satu karomah Habib Kuncung adalah saat beliau hendak menaiki kereta api ke Bogor, namun dilarang oleh salah satu petugas yang ada pada waktu itu, yang mana Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh Belanda. Nah, salah satu petugas yang melarang beliau untuk naik kereta api dengan alasan apa? Alasan karena pakaian yang dikenakan Al-Habib Kuncung tidak layak untuk dikatakan orang yang naik kereta api pada zaman itu, atau tidak dikatakan orang yang tergolong bangsawan. Karena memang di zaman penjajahan hanya orang bangsawan yang memiliki otoritas untuk mendapatkan fasilitas hidup yang lebih layak, lebih mewah. Sedangkan pribumi pada saat itu terjajah. Pihak stasiun heran dan bingung sampai pada saat dimana kereta api yang ingin dinaiki Habib Kuncung tadi, namun Al-Habib Kuncung ditolak oleh pihak petugas, itu kereta api tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Lalu petugas itu mengingat-ingat apa kesalahan yang telah dilakukan oleh itu petugas. Karena sebelumnya memang
itu kereta api aman-aman saja. Mesinnya dicek oleh pihak mekanik, tidak ada masalah. Hingga akhirnya petugas itu terus mengingat apa kesalahannya. Oh, ternyata ingat bahwa barusan itu petugas menolak seorang Habib atau seorang anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang ingin naik kereta api dengan dalih bahwasanya itu Habib, yaitu Habib Kuncung, tidak layak untuk masuk kereta api. Hingga akhirnya itu petugas memanggil kepada Habib Kuncung hingga meminta maaf dan memohon kepada Habib Kuncung untuk bisa naik ke atas kereta api pada saat itu. Anehnya kereta api pun hidup dan bisa berjalan dengan mulus. Salah satu karomah lainnya itu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon untuk memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan, artinya saking asyiknya dan juga sudah terhitung waktu untuk keberangkatan itu sudah pas jamnya, maka akhirnya para habaib melupakan Habib Kuncung hingga tertinggal dalam rombongan tersebut. Para ulama yang berangkat pada saat itu berangkatnya kisaran pukul jam 7 pagi lah, jam 7.30 pagi. Nah, sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung juga sudah ada di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul jam 7.30 pagi. Padahal ulama yang berangkat dari Cirebon, dari Kuitang ke Cirebon itu jam 7.30 pagi. Namun Habib Kuncung sudah berada di Cirebon sudah jam 7.30 pagi. Nah, ini rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri atas izin Allah. Habib Kuncung wafat pada sekitaran 29 Sya'ban tahun 1345 Hijriah atau sekitar tahun 1926 Masehi. Tercinta Sultan Kulub gelarnya berharap. Jamaah Majelis Ziarah Fils Rihlah bersama Majelis As-Sirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di depan maqam Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Beliau adalah sosok ulama yang sangat bersahaja, yang kata-kata hikmahnya menyentuh hati para pemuda dan pemudi khususnya di kota metropolitan Jakarta. Sehingga dengan majelis Rasulullah yang beliau bina itu menjadi sebab banyaknya para pemuda dan pemudi taubat dan hijrah di jalan Allah. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau ini dilahirkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 1973 atau bertepatan 19 Muharram tahun 1393 Hijriah. Beliau setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, karena beliau sempat mengenyam pendidikan umum. Nah, setelah itu beliau melanjutkan ke pondok pesantren Ats-Tsaqafah di tempat Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Setelah itu beliau lanjut mengambil kursus bahasa Arab di LPBA Salafi Jakarta Timur, lalu memperdalam ilmu lagi di Pondok Pesantren Al-Khairat di Bekasi Timur. Hingga di pondok itulah beliau bertemu pertama kali dengan Syekhun Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sekitaran tahun 1994 Masehi. Beliau pernah menceritakan juga bahwa saat beliau masuk ke pondok pesantren Al-Khairat di bawah asuhan Da'i ilallah Al-Habib Nagib,
ibni Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di Bekasi Timur. Nah, di pesantren itu beliau setiap kali majelis pembacaan Maulid Nabi nih diadakan di tempat itu, dan saat Mahalul Qiyam beliau selalu menangis dan berdoa kepada Allah, bahwa kata beliau di dalam hatinya dan di dalam doanya beliau ungkapkan akan kerinduan yang sangat dahsyat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau pun minta berikan jalan agar bisa dipertemukan dengan seorang guru yang paling dicintai oleh Rasul dan yang bisa menyebabkan Al-Habib Mundir sampai kepada Rasul. Subhanallah Bapak Ibu, lagi-lagi inilah keajaiban dari doa, dahsyatnya doa, dahsyatnya niat, dahsyatnya keinginan yang suci, yang mulia, hingga Allah buktikan dalam beberapa bulan saja setelah beliau memondok di pondok pesantren Al-Khairat itu, tibalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ke pondok itu. Dan itulah kunjungan pertama Syekhun Al-Habib Umar ke Indonesia, yaitu pada tahun 1994. Pertemuannya dengan Syekhun Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid membawa hikmah yang luar biasa buat Habib Mundir, yang kemudian langkah Habib Mundir itu tertarik untuk menuju negeri leluhurnya, yaitu Tarim Hadramaut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Itu saja, mari kita sama-sama bermunajah kepada Allah, membaca Maulid Al-Diyaul Lami'. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini tersambung dengan apa yang beliau baca selama hidup beliau, yaitu Maulid Al-Diyaul Lami' yang beliau dapatkan dari Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا وأذهب روانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشق ورهف الآذانا وانصد الأوصاف طه المجتبى واحذر نبأنا الله فقال جاءكم نور وسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأملته قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا عليك يا رسول سلام عليك يا عبد الله صلوات الله نكست أصنام شرك وبنا بسلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا
وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا tercinta Sultan kulub gelarnya berharap jumpa idhala Rasul. Di Masjid At-Taubah, tepatnya di sampingnya ada makam Habib Munzir dan juga ada makam Habib Kuncung. Bersama siapa jamaah? Majelis Asyirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita lanjut. Habibil Mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bapak Ibu jamaah ziarah plus rihlah bersama Majelis Asyirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekarang kita melanjutkan rangkaian ziarah kita yang ke-25, yaitu ziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan Mbah Priuk. Dan sekarang kita sudah berada di depan makam beliau. Coba lihat gambar yang di atas ini adalah gambar tragedi saat makom Mbah Priuk ini mau digusur, itu tahun 2010. Nah, di saat tragedi itu cahaya keluar dari makom beliau, tembus ke atas langit cahaya itu sampai menggegerkan orang-orang barat dan mencari letak geografis cahaya itu datangnya dari mana, sehingga orang-orang barat yang melihat dengan teknologinya, dengan alat yang canggihnya, menemukan bahwanya cahaya itu bersumber dari makam Mbah Priuk. Dan cahaya itu dikatakan oleh orang-orang yang pada saat menyaksikan tragedi keluarnya saat tragedi makam Mbah Priuk ini mau digusur. Dan alhamdulillah karomah beliau yang mau menggusur itu semuanya gagal. Itu alat beratnya mati, tidak bisa jalan. Habis itu orang-orang yang ribuan dari Satpol PP tidak bisa masuk, dan banyak lagi cerita yang aneh yang di luar akal sehat atau di luar logika. وصلى الله مولانا وسلم وما آتيناكم على المختار
واختار شافعنا ومنكرنا عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بجاههم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنواعهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دعانا فإن تحت بابك نزول يا الله لنا يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول ضيفا بابك ولسنا عنه يا الله ونحول وظننا فيك وفر بالقبول بصلي على المختار طه الرسول نبغى كرامه بها تزكو جميع العقول نسلك. Alhamdulillah, kita berada di mana jamaah? Di bersama siapa? Mudahan kabul hajat. Amin. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, bismillah, lanjut. Masya Allah, alhamdulillah kami saat ini sampai di Masjid Jami Keramat Luar Batang, ziarah ke makam Habib Husain Al-Aidrus Luar Batang. Bismillah.
سلام الله سلام الرحمن يرشدكم عباد الله جناكم وصدناكم صلبناكم سلام الله سلام الرحمن يرشدكم عباد الله تعين الله عباد الله جئناكم وسلمكم طلبناكم فلا خياتم وظني فحشاكم وحشاكم سعدنا إذا أتيناكم وصلناكم طلبناكم فكنا شعفنا إلى الرحمن مولاكم وسمع وسمع فمزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام الرحمن يشاكم الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله 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 لا إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يا الله 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 رب اغفر لي من الفتن يا رب فانفعنا يا رب واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم من الفتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا شمس الشموس المدى يا العايد روسي شيل الله محيي النفوس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعيد يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا Dia akan berbuat baik. Yang sangat disayangi ya berilah syafaat yang hadir di makam. Amin ya Allah. Amin. Berilah syafaat ya Rasulullah. Enggak minta kaya, Sidin nggak minta terkenal. Yang Sidin harapkan syafaat dari pian. Yang pian sayangin, Sidin sangat sayang sama pian ya Rasulullah. Sayangnya Sidin ada di makam Durian saudara pian ya Rasulullah. Seorang wali kutub Al-Imam Habib Husain bin Abu Bakar ya Rabb, panjangkan umur Sidin semua. Berilah kesabaran ya Allah, kasih duit yang banyak. Amin. Jangan dikasih ingkar, jangan dikasih pamalar ya Allah, jangan dikasih sombong ya Allah. Mudah-mudahan hajat Sidin dijabah, dikabulkan, diberkati Habib Husain Keramat Batang, diberkati Haji Abdul Qadir, diberkati Abang Muskumpul ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mudah-mudahan Sidin sering-sering kau undang ke Baitullah sebagai tamu. Amin. Ke Madinah ya Allah, ke Hadramut, kemanapun tempat-tempat mustajab doa ya Allah. Jangan ngarepin sama makhluk, sama manusia, jangan pernah ngarepin ya Allah, ya Allah ya Rabb. Mengimbaslah kepada Allah, mengimbaslah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Di kuburan ada nurnya ya Rasulullah salam. Kuburan ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Yang belum dapat jodoh kasih jodoh orang baik. Soleh-soleha yang belum ada keturunan kasih keturunan anak yang soleh-soleha. Dari saksi air mata kami ya Allah. Saksinya air mata kami belum dijadwalkan jadikan seorang syuhada ya Allah. Berkat wali-wali yang Sidin akan jarakan ya Allah. Berilah keselamatan pulang pergi ya Allah. Tolak kembali lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan selamat ya Allah. Mudah-mudahan yang belum dapat keturunan kasih keturunan, belum dapat istri dapat
nikah ya Allah, yang belum tolak haji umroh ya Allah, sebelum pulang ke rahmat Allah, yang masih ada punya utang sebelum lunas meninggal dilunaskan utangnya Allah, yang belum dapat rumah dikasih rumah ya Allah, mudah-mudahan kabul hajat ya Allah, kabul hajat ya Allah. Mustajab dan kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Mustajab ya. Siri Fatihah. Ajiblah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mimpi enggak ketemu Rasulullah? Mau. Kegenangan enggak sama Rasulullah? Cinta enggak sama Rasulullah? Selawat, sedako, istighfar, selesai. Ya. Insyaallah ketemu lagi sama Habib. Perjalanan pian yang cukup panjang, jangan bilang melelahkan. Kalau sampai bilang ulun uyuh jarak ke 9 wali, pian nggak akan diundang ke makam datunya Habib. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, jangan pernah bilang saya uyuh. Usahakan sholat dulu yang wajib, jarak sunnah. Pemimpinnya mana pemimpinnya Ustadz nih? Betul. Utamakan sholat dulu. Menghadap Allah dulu, baru kerjakan sunnahnya. Cukup sekian dari Habib. Habib minta maaf. Mudah-mudahan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita berada di makam siapa jamaah? Yang kompak. Bersama siapa? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi ballighni amali bi jaika mahum wa salatu ala khairil wara mustafahum ya ahla baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafariju Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami saat ini berada di Pantai Ancol bersama jamaah Rahmati Nasirah menikmati indahnya alam. Mudah-mudahan tambah nikmat, tambah syukur, tambah nikmat. Masya Allah, ini baru setetes nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan surga, wahai sahabat. Dengan setetes ini aja berapa banyak manusia lupa dengan akhirat. Ya, kalian sudah jalin ya. Berapa banyak manusia yang kita sedikit melupakan yang maha besar. Maka pandanglah yang sedikit ini untuk dapat memandang yang maha besar. Jadikanlah sebagai media usaha kita
kearifan kita kepada Allah yang menjadikan ini alam, sehingga tambah ma'rifat